Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel TKJ.id. Baiklah, kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial lagi. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menginstal sebuah sistem operasi berbasis teks yang akan digunakan sebagai server, di mana sistem operasi yang akan saya gunakan adalah Linux Debian 8.2.0 ya. Nah, video ini saya buat khususnya untuk siswa-siswi saya berada di jurusan TKJ, tepatnya itu kelas 10 TKJ. Nah, di sini saya akan gunakan VirtualBox sebagai virtual komputernya nantinya. Nah, sebelum kita lanjut ke tahap penginstalan, kita akan buat dulu sebuah virtual komputer di dalam sini atau virtual PC di dalam VirtualBox ini. Nah, di sini ada dua jendela, sebelah kiri dan sebelah kanan. Dimana pada jendela sebelah kanan ini, sebelah kiri ini nanti akan berisikan virtual PC yang akan kita buat, sedangkan di sebelah kanan ini akan berisikan informasi dari virtual PC yang akan kita buat tadi. Oke, selanjutnya kita akan buat virtual PC-nya dengan menekan tombol new ya. Setelah kita tekan tombol new kayak gini, kita tinggal membuat aja namanya kayak seperti ini ya. Misal PC server 001 ya. Nah, setelah itu untuk tipenya kita menggunakan Linux, dan di sini untuk Debian-nya saya gunakan adalah Debian 32 bit sesuai dengan sistem operasi yang sudah saya siapkan. Nah, jadi sudah saya siapkan sistem operasi yaitu Debian dengan jenis 8.2.0. Ini adalah tipe 32 bit. Nah, oke. Sekarang jika di bagian pertama sudah kita buat seperti ini, kita tinggal menekan tombol next saja seperti ini. Nanti akan diantarkan ke bagian pengaturan RAM ya. Nah, di bagian pengaturan RAM ini kita tinggal atur saja RAM-nya sesuaikan dengan RAM yang digunakan oleh komputer kita. Tapi jangan sampai menggunakan RAM sebanyak ini. Nah, kita gunakan yang paling kecil saja, yang kemungkinan tidak akan mengganggu kinerja dari komputer kita. Nah, biasanya saya gunakan itu adalah 512 ya, atau 256. Nah, dalam video ini saya gunakan 256 karena PC yang akan sistem operasi yang akan kita install ini berbasis teks, sehingga tidak membutuhkan RAM yang terlalu besar. Cukup 256 itu sudah bisa menjalankan sistem operasi ini. Nah, selanjutnya kita tinggal next lagi. Kemudian di sini kita tinggal klik create. Kemudian di sini untuk pemilihan jenis jenis harddisknya kita gunakan adalah VHD agar file yang kita install ini nanti bisa kita gunakan di komputer mana saja. Nah, setelah itu kita tinggal klik next, kemudian next lagi. Nah, di sini ini adalah kapasitas RAM. Ini adalah kapasitas harddisk. Nah, di sini biasanya ya saya beri 32. 32 ini sudah cukup untuk kapasitas harddisk digunakan oleh si Linux ya. Karena minimal Linux itu memiliki kapasitas harddisk 8 GB. Nah, kemudian kita arahkan penyimpanannya kemana. Nah, di sini ada tombol, ada sebuah icon folder, kita tinggal klik aja. Setelah itu kita arahkan kemana kita akan menyimpan virtual mesin kita tadi. Nah, di sini sudah saya siapkan sebuah folder dengan nama VHD. Saya akan simpan di sini VHD yang saya buat atau harddisk virtual PC yang saya buat, sehingga nanti jika saya mau menggunakannya di komputer lain, saya tinggal mengcopy file ini. Nah, setelah itu tinggal kita klik tombol create seperti ini. Nah, maka selesai untuk membuat sebuah virtual PC-nya. Nah, selanjutnya kita masukkan CD installer atau file ISO installer dari Debian 8 tadi. Caranya kita tinggal lihat aja di bagian jendela sebelah kanan. Itu ada menu storage ya, atau kalau dalam tulisan bahasa Indonesia itu tulisannya adalah penyimpanan. Kalau bingung silakan lihat gambar ikonnya ya. Nah, ini tinggal kita klik aja kayak gini aja. Nanti
secara otomatis kita akan diantarkan ke bagian penyimpanan atau storage. Nah, ini di sini ada tulisan empty, kita tinggal klik empty-nya. Nah, terus di bagian kanan lagi ini ada icon dari CD, ini tinggal kita klik, kemudian kita klik choose a disk file ya. Nah, nanti kita cari aja di mana kita menyimpan file ini tadi. Jadi kalau tersimpannya di data D berarti ke data D, kalau di data E berarti di data E. Oke, setelah kita mendapatkan di mana lokasi file ini berada, kita tinggal mengklik aja kayak gini, klik 2 kali. Nah, secara otomatis nanti CD-nya akan masuk ya, atau file ISO-nya akan masuk seperti ini. Setelah itu, agar instalasinya nanti tidak terlalu lama, kita hindari penginstalan yang terkoneksi dengan internet ya. Jadi kita atur di bagian network. Ini untuk adapter satunya, ini kan tertulis attached to-nya adalah NAT ya. Kita ganti menjadi no attach. Setelah itu kita tinggal klik OK. Nah, kita bisa mengklik 2 kali filenya atau mengklik 1 kali file ini, terus kita klik tombol start. Nah, ini saya berikan contoh, saya klik 2 kali ya. Oke, untuk instalasi nantinya kita akan fokus menggunakan yang namanya keyboard, jadi tidak menggunakan mouse ya. Di sini terdapat 2 pilihan, yaitu install biasa dan install grafik. Kalau install grafik ini biasanya bisa menggunakan mouse ya, tapi yang akan saya tunjukkan install yang di atas, sehingga kita tidak akan menggunakan yang namanya mouse. Nah, untuk memindahkannya kita bisa menggunakan tanda panah bawah kayak gini, atau tanda panah atas, bisa juga tanda panah samping, kiri atau kanan, dan tombol tab pada keyboard yang ada di komputer kalian. Nah, di sini saya pilihnya adalah install, kemudian tekan enter. Nah, ini adalah pemilihan bahasa ya. Untuk pemilihan bahasa kita pakai bahasa Inggris saja, terus tekan enter. Kemudian untuk select your location, di sini kita pilih order karena kita akan mencari negara Indonesia ya. Nah, setelah itu pilih Asia ya. Nah, setelah kita klik Asia, baru kita bisa menemukan Indonesia. Nah, ingat tanda panah atas atau bawah untuk mengarahkannya. Nah, ini kita tekan enter lagi. Untuk bagian configure lokalis, ini kita langsung tekan enter saja. Untuk configure the keyboard ini langsung di enter saja, jadi tidak banyak perubahan. Oke, jika seperti ini tidak usah khawatir, ini langsung kita tekan enter aja ya. Ini dikarenakan kita tidak terkoneksi ke jaringan yang memiliki DHCP server. Nah, ini kita enter. Kemudian di sini untuk configure the network, ini kita pilihnya do not configure the network at this time. Jadi yang paling bawah ya. Tekan enter. Nah, kemudian untuk hostname ini bisa kita rubah di sini ataupun nanti, karena penggantian hostname ini bisa dilakukan pada saat penginstalannya sudah selesai. Ini biasanya saya tidak pernah rubah. Jadi ini bisa langsung kita tekan enter atau kita klik tombol tab sehingga berpindah ke tombol continue-nya. Setelah pindah ke tombol continue, kita tekan enter. Nah, untuk password, nah ini untuk pembelajaran gunakan password yang gampang saja ya. Misal 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini dikarenakan karena password itu tidak boleh lupa, apalagi password root. Karena password root ini adalah password yang akan kita gunakan apabila kita ingin mengkonfigurasi server yang kita miliki nantinya. Untuk masuk ke root kita membutuhkan password ini nantinya. Nah, ini kita tekan enter, nanti secara otomatis dia akan menyuruh kita memasukkan kembali password tadi.
Nah, masukkan kembali password yang sama 123456788. Kemudian tekan enter lagi. Nah, untuk namanya atau full name-nya di sini kita bikin contoh misal kayak gini ya, server 001. Nah, misal. Terus tekan enter. Kemudian untuk username for your akun ini langsung tekan enter saja. Nah, kita disuruh lagi memasukkan password untuk username server 001 tadi. Nah, di sini agar tidak lupa atau agar kita tidak sulit untuk sulit untuk mengingat password yang kita gunakan, samakan saja password ini dengan password root tadi. Ini hanya karena ini hanya sebagai pembelajaran saja ya. Tapi kalau di dunia nyata jangan dilakukan hal yang seperti saya lakukan di sini. Jadi di sini saya samakan aja passwordnya dengan yang sebelumnya, yaitu 1 sampai 8. Tekan enter. Kemudian 123456788. Ini dimasukkan kembali lagi password yang sama. Kemudian tekan enter. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah memilih. Oke, di sini kita tidak perlu memilih lagi ya. Kita langsung arahkan saja di bagian atas karena kita berada di Indonesia Barat. Jadi kita gunakan yang Sumatera, Jakarta, Java, West and Central, Kalimantan. Nah, ini kita tinggal tekan enter. Nah, di sini untuk partisi hard disk kita bisa lakukan secara manual atau secara otomatis. Nah, di sini saya ajarkan yang secara otomatis saja ya, biar kita tidak terlalu sulit untuk mempartisi. Nah, kita gunakan yang paling atas, terus tekan enter. Kemudian ini ditekan enter lagi ya. Nah, setelah itu kita pilih yang bagian atas, all file in one partition. Kita tekan kayak gini, tekan enter ya. Nah, nanti akan muncul bagian partition disk ya. Nah, di mana partition disk ini karena kita memilih bagian atas, maka yang akan terjadi adalah Linux ini akan mempartisi secara otomatis minimal partisi yang dimiliki oleh Linux. Nah, jadi minimal partisi yang dimiliki oleh Linux itu adalah jenisnya adalah untuk root dengan swap ya. Di mana root bagian root atau di situ simbolnya adalah garis miring. Nah, itu adalah tempat sistem yang akan kita install. Sedangkan swap ini nanti akan berfungsi sebagai virtual memory dari si komputer yang kita gunakan ini nantinya. Nah, setelah partitionnya jadi seperti ini, apa yang kita lakukan? Kita pilih bagian finish. Nah, setelah kita pilih bagian finish, tekan tombol enter. Nah, di sini akan ada pertanyaan partition disk. Jadi kita akan pilih adalah yes ya. Nah, di sini kita pilih yes. Tunggu prosesnya. Ini adalah installing the base system. Jadi kita tunggu sampai selesai. Ini lumayan memakan waktu ya. Oke, di bagian ini adalah configure the packet manager. Kita pilih no, karena di sini dipertanyakan scan another CD or DVD. Nah, kalau kita lihat di bagian bawah itu di atas tombol go itu ada scan another CD or DVD. Karena kita tidak akan melakukan scanning, maka kita pilihnya adalah no. Karena di sini juga sudah terpilihnya secara otomatis adalah no, maka kita tinggal tekan enter. Nah, kemudian ada bagian configure the packet manager lagi. Di sini use a network mirror ya. Nah, ini juga pilihnya no. Jadi jadi di situ di bagian ini sudah terpilihnya adalah no, tinggal kita tekan enter saja. Nah, ini adalah bagian select and install software nantinya.
Nah, di sini kita akan melakukan yang namanya nanti pemilihan software apa saja yang akan kita install. Oke, kita lihat lagi di sini, configure popularity contest ya. Nah, di sini kita pilihnya no juga. Nah, itu sudah terpilih no, tinggal kita tekan enter. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita akan memilih software yang akan kita install. Nah, karena yang akan kita install adalah basis teks atau server berbasis teks, maka kita lihat di sini ada beberapa yang memiliki tanda bintang ya. Dimana bagian tanda bintang ini adalah bagian yang akan diinstal. Nah, kita hilangkan tanda bintang pada bagian Debian Desktop dengan cara menekan tombol spasi. Nah, tapi harus kita pastikan kursornya ini yang berwarna merah ini berada di bagian bintang tersebut. Nah, kemudian untuk print servernya juga seperti itu. Kita pindah ke bagian print server, kemudian tekan tombol spasi. Nah, yang kita sisakan hanya satu, yaitu bagian standar sistem utility. Kenapa? Karena kita akan menginstal sistem operasi berbasis teks. Setelah itu kita tinggal tekan tombol tab, ke continue, tekan tombol enter. Nah, di sini kalau kita lihat itu sebanyak 265 paket tadi ya, yang akan 256 paket yang akan diinstal. Nah, kalau kita menginstal bagian desktop itu sekitar 1000 lebih paket yang akan diinstal. Tapi di sini karena kita berbasis teks, maka kita menginstalnya hanya sekitar 256 paket. Oke, ini adalah proses akhir ya. Jadi ini prosesnya sudah hampir selesai ya. Jadi kita tunggu saja. Oke, ini adalah pilihan install the group bootloader ya. Kita pilih yes. Nah, kalau ini kita pilih yes. Di situ sudah terpilih yes ya. Jadi tinggal kita tekan enter. Nah, di sini kita pilih bagian yang bawah ya. Jadi kita pilih bagian bawah, terus tekan tombol enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tunggu proses instalasinya selesai. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal menekan tombol enter saja. Nanti sistem operasinya akan merestart sendiri. Oke, jika sistem operasi Linux ini sudah selesai kita install seperti tadi, kalau kita lihat sistem operasinya mereboot sendiri atau merestart sendiri, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Semuanya berbasis teks, jadi tidak ada kursor ya, tidak ada kursor, mouse tidak berfungsi. Nah, yang ada itu hanyalah tulisan Debian login. Apa yang harus kita lakukan di sini? Kita bisa login ke root atau kita login ke user yang kita buat tadi. Oke, sebagai user yang tadi sudah saya buat adalah server 001 ya. Kemudian kalau saya tekan enter, maka dia akan meminta password. Nah, di sini kita tuliskan password tadi 123456778. Nah, jangan heran, di sini memang tidak akan kelihatan penulisannya. Langsung tekan enter saja. Nah, berarti nanti jangan sampai salah ya, atau tidak ingat passwordnya. Nah, ini saya salah menuliskan passwordnya nih. Server 001 123456778. Saya coba kembali. Oke, kayaknya saya lupa passwordnya ya. Oke. Saya coba. Oke, di sini saya lupa password untuk usernya. Saya coba untuk masuk ke root ya. Nah, tekan enter 123456778. Oke, saya masuk ke root. Nah, di sini tadi saya coba untuk masuk ke bagian user, ini error karena kemungkinan saya tadi salah memasukkan
password. Nah, ini resikonya kalau kita salah memasukkan password terus kita tidak ingat, nanti kita tidak bisa masuk. Untungnya untungnya itu untuk password rootnya benar ya. Nah, jadi ini harus diperhatikan juga. Nah, akan tetapi kalau kita masih bisa masuk ke root seperti ini, maka kita masih bisa mengantisipasi kesalahan dari penulisan password yang dimiliki oleh user. Di sini kalau saya mau lihat ls home ya, ls/home. Kenapa saya tuliskan ls/home? Karena di dalam folder home ini ada user saya tadi. Saya mau lihat apakah saya salah memasukkan user atau salah password. Oke. Nah, ternyata saya salah menuliskan usernya ya. Jadi usernya itu bukan server, melainkan server. Nah, apakah kita bisa merubah tulisan server tersebut menjadi server? Itu semuanya bisa ya. Nah, jadi bisa. Nah, jadi di sini tertulisnya adalah server, bukan server. Saya salah menulis nama tadi. Nah, berarti di sini kalau saya exit seperti ini, saya akan kembali ke depan. Saya masuk menggunakan nama server 001, enter 1234567 8. Nah, di sini sudah masuk ke user yang saya miliki tadi. Berarti saya itu bukan salah di password, melainkan salah ketika saya membuat sebuah user sebelumnya. Yang harusnya saya tuliskan itu adalah server, ternyata saya menuliskannya adalah server, kurang R ya. Oke, untuk video kali ini saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk siswa-siswi saya dan teman-teman lain yang baru belajar untuk menginstal sistem operasi berbasis teks ya. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu pada video selanjutnya.